Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, ya. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran IPA kita pada hari ini. Pembelajaran kimia kita pada hari ini, maaf ya. Pembelajaran kimia kita pada hari ini untuk anak didik kami kelas 10C, ya. Nah, adapun pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan oksidasi, ya. Nah, apa itu bilangan oksidasi, ya kan? Nah, bilangan oksidasi yaitu apa? Bilangan yang menyatakan jumlah muatan listrik yang dimiliki atom-atom dalam senyawa, ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas, ya. Kalau misalkan dia bilangan oksidasi itu kan dia ada aturan-aturannya, ya kan? Kalau misalkan dia bilangan oksidasi H2 itu berapa, N2 itu berapa, O2 itu berapa, kan begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0, kan begitu? Nah, kalau misalkan dia ion bermuatan, nah ion tapi dia ada muatannya. Nah, jadi berapa biloxnya, kan begitu kan? Ion dia tapi ada muatannya. Nah, jadi dia berapa biloxnya? Nah, biloxnya sama dengan nilai muatannya, kan begitu? Misalkan Ca2+. Nah, ini dia ada muatannya. Muatannya berarti berapa? Positif 2, kan begitu kan? Nah, Ca2+ berarti muatannya adalah positif 2, kan begitu kan? Nah, jadi ion itu dia sama dengan muatannya, ya. Kemudian kalau dia bilox bilox unsur golongan 1A. Nah, golongan 1A itu apa-apa saja. Misalkan dia hidrogen, kemudian litium, natrium, kalium, rubidium, ya kan? Nah, dia berapa ininya biloxnya, kan begitu? Nah, biloxnya dia adalah positif 1, ya. Kalau untuk golongan 1A. Sedangkan kalau misalkan dia alkali tanah atau golongan 2A, maka biloxnya adalah positif 2. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Bilox unsur golongan 1A dia adalah positif 1. Bilox unsur golongan 2A dia adalah positif 2. Nah, jadi unsur fluor dia biloxnya berapa? -1, ya. Unsur fluor dia biloxnya adalah -1. Unsur hidrogen berapa biloxnya? Hidrogen yaitu positif 1, ya. Unsur hidrogen dalam senyawanya biloxnya adalah positif 1, ya. Kemudian unsur oksigen. Unsur oksigen dalam senyawanya berapa biloxnya? -2, ya. Nah,
pada senyawa peroksida oksigen memiliki biloks min 1 ya. Berarti di sini pada K2O2 misalkan. Nah, senyawa peroksida itu contohnya K2O2, H2O2, Na2O2 dan MgO2. Maka biloks oksigennya sama dengan min 1. Nah, tapi kalau dalam senyawa yang selain ini ya, maka biloksnya adalah min 2 ya. Biloks O2 itu adalah min 2 ya, selain daripada senyawa yang ini. Ya, biloksnya adalah min 2 untuk untuk oksigen kan begitu. Kemudian pada senyawa superoksida. Nah, superoksida itu mengandung ion superoksida O2 min ya. O2 min. Kalau dia senyawa peroksida O2 2 min. Contohnya K2O2. Ini kalau kita uraikan kan dia jadi 2K positif. Ini O2 2 min gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dia superoksida maka ion superoksida itu adalah O2 min. Ya, O2 min. Oke? Paham ya anak didik kami ya sampai di sini? Itu untuk oksigen. Tapi selain daripada ini O2 2 min dan O2 min, maka senyawa oksigen itu dia min 2 ya. Senyawa oksigen itu adalah min 2. Biloksnya ya min 2. Oke? Sampai di sini bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, jadi biloksnya dia adalah min 2 ya. Terkecuali untuk senyawa peroksida dan senyawa superoksida. Maka dia biloksnya adalah min 2 oksigen ya. Nah, itu udah kita pelajari kemarin ya. Nah, kalau dia FeO berarti tetap biloksnya adalah kalau dia oksigen pada F2O, maka oksigen memiliki biloks positif 2 ya. Ini khusus hanya untuk F2O aja ya. Nah, jadi selain senyawa F2O, selain senyawa O2 min, yang dia O2 min ya, ionnya ya, ionnya dia dalam senyawa itu O2 min. Kemudian ionnya dalam K2O2 itu O2 2 min, maka di sini biloksnya tetap min 2 ya. Nah, ini umumnya ya, umumnya senyawa terkecuali yang ini dan yang ini, maka biloksnya adalah min 2. Maka harus dihafal ya. Dihafal senyawa pengecualiannya ini ya. Ini senyawa pengecualiannya ini dia dihafal. Yang ini F2O ya. F2O, kemudian KO2, HO2, NaO2, MgO4. Nah, itu harus dihafal senyawanya ini K2O2, H2O2, Na2O2 dan MgO2. Ini harus dihafal senyawa supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwasannya dia bukan senyawa peroksida, bukan senyawa superoksida dan juga bukan senyawa Fe2O ya. Nah, selain daripada senyawa itu tadi, dia biloksnya adalah min 2, biloks O ya. Nah, pada senyawa netral total biloks atomnya adalah 0 ya. Nah, jadi kalau dia senyawa netral seperti ini ya, senyawanya ini dia biloksnya 0, biloks senyawanya yang 0 ya. Kalau dia pada senyawa ion misalkan dia misalkan dia HCO3 min. Nah, HCO3 di atasnya ada min. Nah, biloksnya itu adalah min 1 sesuai dengan senyawanya ya. Total biloks penyusunnya dia sama dengan muatan ionnya. Muatan ionnya kan min 1. Maka dia kalau dia
senyawa ion ya, pas lah ya. Kan min 1, maka dia biloxnya adalah min 1 ya. Biloxnya adalah min 1. Oke, paham ya? Nah. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Adik kami kelas 10C, ini ada contoh soal ya. Tentukan bilangan oksidasi unsur S pada Na2SO4. Nah, tentukan bilangan oksidasi unsur S pada Na2SO4. Nah, berarti di sini kita jawab ya, kita tentukan lah ya. Bilox Na sama dengan positif 1 ya. Nah, Na di sini kan dia ada di dalam aturan. Ada di dalam aturan Na kan? Nah, Na dia ada dalam aturannya. Dia termasuk golongan 1A ya. Unsur golongan 1A. Itulah dia si Na. Kemudian kita lihat yang ditanya di sini adalah S. Berarti bilog si S ya. Bilog S adalah, nah, bilog S ya. Nah, bilog S berapa kan begitu? XS yang ditanya, maka dia di sini kita buat BOS ya. Kemudian bilox O min 2. Nah, bilox O ada di dalam apa? Ada di dalam aturannya, kan begitu kan? Nah, kita lihat. Nah, bilox O di sini dia adalah min 2. Maka dia ada dalam aturan. Kalau ada dalam aturan, maka ya, kalau ada dalam aturan maka kita buat ya kan. Yang ditanya itu biasanya yang tidak ada dalam aturan ya. Yang ditanya di soal itu biasanya yang tidak ada di dalam aturan. Unsur yang ditanya, unsur yang biloxnya ditanya ya, itu biasanya tidak ada di dalam aturan. Nah, kalau Na di sini adalah positif 1 ya, 1 ya, berarti 2 kali 1 2 kan begitu. Tambah dengan BOS, bilox S kan gitu. Tambah dengan 4 kali bilox O. Bilox O berapa? Min 2. Maka 2 kali 1 tambah BOS tambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Berarti bilox S sama dengan 8. Nah, ini 8. Kita pindahkan kemari ya, 8 dikurang 2 ya, dikurang 2. Berarti 8 kurang 2 sama dengan 6 ya. Nah, seperti ini ya dapatnya ya. 8 kurang 2 sama dengan 6. Oke. Sampai di sini paham ya. Nah, kemudian juga, nah, kalau misalkan dia juga sudah kita masuki kemarin kan tentang reaksi redoks kan. Nah, reaksi redoks itu apabila dia suatu reaksi ya, di dalamnya terjadi oksidasi dan reduksi ya. Nah, oksidasi dan reduksi ya kan. Nah, oksidasi apa kemarin pengertiannya? Pertambahan bilangan oksidasi kan begitu kan. Nah, kan itu kemarin salah satu konsepnya ya kan. Pertambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian kalau reduksi, penurunan bilangan oksidasi ya. Nah, berarti kalau dia reduksi adalah penurunan ya, penurunan bilangan oksidasi ya. Nah, kita bisa menentukan oksidasi dan reduksi itu pada reaksi redoks ya, pada reaksi redoks. Nah, inilah dia reaksi redoks itu ya. Kalau misalkan Na ini kan dia unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Na itu biloxnya adalah 0. Kemudian kalau Na yang di sini biloxnya adalah positif 1 ya, positif 1 karena dia
unsur yang bermuatan ya, unsur yang bermuatan. Nah, dia biloxnya adalah positif 1. Kalau Cl ya, Cl di sini biloxnya berapa? Cl di sini biloxnya 0. Kemudian Cl min di sini dia biloxnya min 1. Nah, jadi ini harus kita pasangkan sesuai dengan pasangannya masing-masing ya. Na di sini pasangannya yang ini, Cl pasangannya yang ini. Nah, jadi kalau misalkan Na ya, Na kan dia 0 ke positif 1. 0 ke positif 1 berarti naik kan begitu kan? Nah, naik berarti dia kalau naik pertambahan bilox berarti dia oksidasi ya. Kemudian kalau misalkan dari Cl ya, Cl ke Cl min. Cl kan 0. Cl min dia min 1. Nah, berarti dari Cl ke Cl min terjadi penurunan. Terjadi penurunan bilox kan begitu. Nah, berarti kalau dia terjadi penurunan bilox dari 0 ke min 1, maka dia disebut dengan peristiwa reduksi ya. Reduksi itu artinya penurunan bilangan oksidasi ya. Kalau dia Na ke Na plus berarti dia oksidasi ya, berarti kenaikan bilox kan begitu. Kalau dia dari 0 ke min 1 berarti kalau dia dari 0 ke min 1 berarti dia penurunan kan begitu kan. Nah, kalau dia penurunan maka disebut dengan peristiwa reduksi ya. Peristiwa reduksi itu artinya penurunan bilangan oksidasi. Oke, sampai di sini bisa lah ya anak didik kami ya. Nah, kemudian ya, kalau dia yang mengalami oksidasi itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan reduktor ya. Jadi zat yang mengalami oksidasi ya, atau pertambahan bilangan oksidasi, maka dia disebut dengan reduktor. Nah, kalau dia zat yang mengalami reduksi, nah itu disebut dengan oksidator ya. Jadi di sini yang mengalami oksidasi adalah si Na ya, yang mengalami oksidasi adalah si Na. Maka disebutlah Na itu sebagai reduktor. Sedangkan yang mengalami reduksi ya, itu dia adalah si Cl. Maka Cl di sini disebut dengan oksidator ya. Cl di sini disebut dengan oksidator. Na disebut dengan reduktor ya. Reduktor itu artinya yang mengalami oksidasi. Kalau Cl berarti dia yang mengalami reduksi ya. Maka disebutlah dengan oksidator. Zat yang mengalami, ingat ya, zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator ya. Oke, sampai di sini paham ya anak didik kami ya. Oke. Nah, kemudian ya kita lanjut ya. Nah, misalkan ini ada contoh reaksi redoks ya. 2 CuSO4 tambah 4 Ki menghasilkan 2 CuI tambah I2 tambah 2 K2SO4. Nah, ini merupakan reaksi redoks atau bukan kan begitu. Nah, jadi kita buatlah ya. CuSO4 tambah 4 Ki menghasilkan 2 CuI tambah I2 tambah 2 K2SO4. Nah, jadi kalau dalam reaksi redoks itu tidak lagi dia dikasih tahu apa unsur yang mau ditanya seperti itu ya. Tapi kita harus sudah bisa menentukan unsur yang ditanya itu unsur yang mana. Nah, bagaimana caranya kita menentukan unsur yang ditanya ya, unsur yang ditanya di dalam
suatu reaksi redoks. Nah, caranya kita lihat ya. Nah, CuSO4. Nah, CuSO4 di sini. Berarti di sini yang ditanya siapa, kan begitu kan? Yang ditanya siapa di sini, kan begitu. Nah, yang di sini yang ditanya adalah siapa? Si Cu ya, Cu. Nah, jadi kalau Cu yang ditanya ya, maka nanti dapat biloxnya itu yaitu positif 2 ya. Dari mana kita tahu positif 2? Nah, kalau dia CuSO4 ini dia kalau kita uraikan kan jadi Cu tambah dengan SO4 2 min. Cu 2 plus tambah SO4 2 min. Maka di sini dia biloxnya adalah plus 2. Kalau yang di sini Ki, nah K kan positif 1 min 1. K kan positif 1. I yang ditanya berarti X. Berarti X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 ya kan. X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan X ya. X ditambah 1. X berarti min 1 kan begitu. Nah, kalau di sini dia Cu-nya berapa, kan begitu kan? Cu-nya di sini adalah positif 1 ya. I dia kalau dia diuraikan ini Cu-nya belum diketahui ya. I-nya dia min, I min namanya. Nah, berarti dia I-nya dia min 1, Cu-nya dia positif 1. I2 dia 0 ya biloxnya ya. K 2SO4. Nah, kalau dia ini kalau diuraikan jadi 2K plus SO4 2 min, berarti biloxnya K plus, berarti muatannya adalah positif 1 ya. Nah, zat yang mengalami dari 2 ke positif 1 dia mengalami reduksi. Kemudian dari min 1 ke 0 dia mengalami oksidasi. Nah, berarti yang mengalami reduksi ini disebut dengan oksidator, yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor ya. Nah, reduktornya berarti si Ki, oksidatornya berarti si CuSO4 ya. Oke, sampai di sini paham lah ya. Oke. Nah, ini kalau dia yang masih pemula, biasanya untuk penentuan unsur yang ditanya, unsur yang biloxnya ditanya, itu biasanya yang dia mudah-mudah ya. Untuk pemula ya. Ini udah agak susah sih sebenarnya ya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke reaksi autoredoks. Nah, autoredoks itu artinya reaksi redoks ya, reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama ya. Artinya dia oksidator dan reduktornya itu dia berasal dari satu spesi ya. Nah, ini kami ya berasal dari satu spesi. Nah, jadi dalam kata lain, zat yang mengalami reduksi dan juga oksidasi ya, itu dia berasal dari satu spesi. Nah, misalkan ada reaksi natrium hipoklorit ya, NaClO misalkan, menghasilkan 2 NaCl tambah NaClO3. Nah, jadi di sini si NaClO ini dia mengalami oksidasi ya. Kemudian dia juga mengalami reduksi. Kita lihat ya. Nah, jadi di sini dalam NaClO itu yang ditanya siapa? Nah, jadi yang biasa ditanya itu adalah yang tidak ada dalam aturan bilox. Berarti di sini yang tidak ada dalam aturan adalah si Cl ya. Cl adalah tidak ada dalam aturan.
Maka kalau tidak ada dalam aturan, ya, kalau tidak ada dalam aturan, maka yang dicari adalah si Cl. Na dia berapa? Positif 1. Kemudian ini X, ya, berarti positif 1 tambah X kurang 2 sama dengan 0. Maka dapatlah X-nya nanti adalah positif 1, ya. Maka dapatlah X-nya adalah positif 1. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian Cl di dalam NaCl, berapa biloxnya, kan begitu. Nah, Na ada nggak dalam aturannya? Na dalam aturan itu adalah positif 1, ya. Na dalam aturan yaitu positif 1. Sedangkan Cl itu yang ditanya, ya kan? Cl itu yang ditanya. Maka di sini Na dia positif 1, berarti Cl-nya X, berarti positif 1 ditambah X, maka dapatlah X-nya min 1. Kemudian di sini Na positif 1 tambah X kurang 6 sama dengan 0. Nah, karena Na-nya dan O diketahui ada dalam aturan, maka Cl-nya ini dia yang dicari. Berarti 1 tambah X kurang 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 6 dikurang 1, X sama dengan berapa? 5. Maka X-nya sama dengan 5. Maka dia dapatlah bilox NaClO3, ya. Itu Cl-nya adalah positif 5. Sedangkan di sini Cl-nya min 1, ya. Berarti dari sini, ya, dari NaClO kita tarik garis kemari, maka dapatlah biloksi Cl adalah positif 1 ke min 1, ya, positif 1 ke min 1. Berarti dia apa? Terjadi reduksi. Nah, harusnya di sini dia terjadi reduksi karena dia penurunan, ya. Kemudian dari positif 1 ke positif 5 dia terjadi oksidasi atau kenaikan. Nah, harusnya di sini dia oksidasi, ya. Berarti reduksi turun, ya. Kemudian oksidasi naik. Maka dia adalah apa? Yang ini disebut dengan oksidator, yang ini disebut dengan reduktor, begitu ya. Nah, oke. Nah, itulah dia reaksi autoredoks. Artinya satu zat, ya, itu mengalami sekaligus oksidasi dan juga reduksi, ya. Satu zat mengalami sekaligus oksidasi dan juga mengalami sekaligus reduksi, ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya reaksi komproporsionasi. Reaksi redoks yang hasil oksidasi dan reduksinya merupakan zat yang sama. Nah, jadi reaksi hidrogen sulfida dengan belerang dioksida. Itu reaksi redoks yang hasil oksidasi dan reduksinya merupakan zat yang sama, ya. Nah, contohnya misalkan H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O, ya. Nah, jadi di sini kita lihat, ya. Berarti di sini yang ditanya adalah S, ya, unsur S di dalam senyawa
H2S ya. Unsur S di dalam senyawa H2S ya. Nah, berarti di sini 2 ditambah X sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 ya. Berarti X sama dengan min 2 ya. Nah, kalau di sini dia O-nya berapa? O-nya di sini adalah min 2. Berarti S-nya di sini adalah berapa? Positif 1. Berarti di sini 0 ya. Nah, berarti dia yang mengalami Yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah si S ya. Yang mengalami oksidasi dan reduksi adalah si S. Nah, berarti dia hasilnya ya kan terletak di hasilnya. Kalau tadi untuk yang pertama disproporsionasi, dia letaknya di kiri ya, di kiri atau di preaksi. Kalau dia komproporsionasi, dia letaknya di kanan ya. Di hasilnya. Berarti di sini hasilnya adalah 3S ya. Ini sekaligus mengalami reduksi dan sekaligus mengalami oksidasi. Oke. Mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Atas segala perhatian Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.